Langkah kami bertolak menuju sisi selatan Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Di pelosok Kecamatan Bongan terdapat sebuah perkampungan yang masih kental akan adat Dayak Benoak. Sayangnya, akses menuju kampung ini cukup jauh dari pusat kecamatan. Jarak dari lokasi kami memulai perjalanan mencapai 40 km. Selain jauh, faktor infrastruktur tak memadai membuat lokasi ini sulit dijangkau. Hari cerah menyertai perjalanan kami, namun debu dan polusi tak terhindari. Kami akhirnya sudah setengah perjalanan, namun dari titik ini masih ada sekitar 20 km untuk tiba di Tanjung Soke. Nah, di sini semua memang pakai masker di perjalanan karena debunya tuh betul-betul gebul banget gitu ya, nggak kuat kalau nggak pakai masker. Saat kemarau seperti sekarang, kondisi jalan tanah merah ini menimbulkan debu jalanan yang cukup masif. Tak hanya itu, medan yang dipenuhi tanjakan melengkapi rintangan kami. Usai menghabiskan waktu tempuh sekitar 2 jam, kami pun sampai di kampung Tanjung Soke. Ini lihat tas saya, debunya kayak gini. Wow, itu terbuka. Ini topinya kayak gini dan untung tadi serba tertutup ya. Jadi sekarang kami mau masuk, katanya ada sambutan tari-tarian khas kampung ini. Tiba di Tanjung Soke, suasana adat yang melekat amat terasa. Saya dan kru Indonesiaku disuguhkan tarian selamat datang sebagai bentuk penyambutan tamu bagi masyarakat Tanjung Soke. Penyambutan dilakukan begitu meriah oleh suku Dayak Luangan dengan menerima tamu dengan cara seperti ini. Rupanya selain mempersiapkan adat penyambutan, siang ini bertepatan dengan ritual pengobatan pasien yang hendak dilakukan oleh petuah adat Dayak Luangan. Hal ini menjadi tradisi masyarakat ketika mengidap penyakit ringan hingga berat. Setiap ibu ada pusing gitu ya, agak sedikit lemas badan gitu. Itu pengobatannya dengan cara seperti tadi atau gimana? Iya, di sini tradisionalnya obatnya begitu karena kita jauh dari akses rumah sakit ya gitu, akses jalan kita kan jelek ke sana ya kayak gitu. Pertama dulu kampung ini kan kecil, masyarakat itu masih situ sini, nggak terkumpul di sini. Jadi kalau mau melahirkan itu harus digotong, digotong ke tempat siapa kayak gitu untuk melahirkan. Tapi pernah artinya terjadi kayak gitu Bu, sampai ditanduk? Ya. Oh gitu. Yang melahirkan di perahu pernah, yang melahirkan di jalan juga pernah terjadi. Karena ya akses jalan kita seperti ini dulu. Selain bentuk kepercayaan, warga di Tanjung Soke lebih memilih ritual pengobatan ini karena lokasi mereka yang sangat jauh dari fasilitas kesehatan. Puskesmas paling dekat berada di pusat kecamatan yang berjarak sekitar 40 km. Miris. Keseharian masyarakat adat masih melekat dengan sumber alam yang berada di sekitar mereka. Saya mengikuti kegiatan sebagian warga Tanjung Soke yang hendak pergi mencari ikan di sungai. Jadi kali ini kembali ke hutan, namun tujuan kami mau ke sungai. Harus melewati ya seperti ini, hutan belantara. Dari pinggir jalan itu cukup menukik terus turun ke sana. Yuk, sebelum hari gelap. Semakin sore, hutan terasa semakin minim cahaya matahari. Beruntung kami masih tiba dengan selamat dan berhasil mencapai tempat tersembunyi ini. Akhirnya sampai juga di sungai. Setelah jalan kaki lumayan dan ternyata kayak gini sungainya yang penuh batu-batuan besar. Kegiatan ke sungai dilakoni warga Tanjung Soke secara berbondong-bondong untuk sekedar menikmati ikan hasil tangkapan.
Para bapak mencari ikan dengan menggunakan jaring, sementara saya membantu ibu-ibu menyiapkan bumbu yang diperlukan. Tak berselang lama, satu persatu ikan mulai terperangkap di jaring, dan kami pun langsung mengolahnya. Makan bersama dengan sajian sederhana seperti ini menjadi bagian dari kehangatan masyarakat adat yang sudah jarang ditemui. Kalau di sungai kayak tadi kan Bapak cari ikan memang biasa ke sungai ya? Oh iya biasa cari ikan itu memang pekerjaan hari-hari. Selalu dapat? Udah dapat sedikit-sedikit untuk keluarga. Cukup. Nah Pak, kalau kayak gitu gimana masyarakat sini bisa bertahan hidup Pak? Kan kalau misalkan tadi Bapak bilang sebenarnya berladang ya gitu, Ya, berladang. tapi sulit gitu menjual keluar gitu Ya. kan. Nah itu gimana sih Pak? Nah, itu keluarga di sini kan mau dijual jalan kayak gitu. Mana ikut air ya beginilah sudahlah, riamnya terlalu tinggi begini ya habis dimakan aja. Kami itu kan minta bantuan dari Pak Gubernur. Nah, kalau sampaikan Pak Presiden supaya kan demi kelancaran lah. Nah gitu. Itulah yang diharapkan sebetulnya oleh masyarakat yang ada di sini. Faktor jalan berpengaruh pada aspek kehidupan lainnya gitu. Apalagi Bapak yang sudah sepuhnya di sini tuh tidak merasakan adanya dari dulu perubahan yang signifikan gitu ya Pak. Iya. Kakek berusia 70 tahun ini merupakan satu dari ratusan penduduk Tanjung Soke yang mendambakan kemajuan terjadi di kampung mereka. Akses jalan menjadi faktor paling penting agar menumbuhkan taraf ekonomi masyarakat di Tanjung Soke. Pada sisi kehidupan lain, masyarakat adat juga sangat terbuka terhadap para pendatang. Di Kampung Eheng, warga transmigran asal Pulau Jawa melakoni kehidupan sebagai petani buah-buahan. Siang ini, saya menyambangi kebun Bude Parmi yang ditanami buah semangka. Bude Parmi dan suaminya hidup jauh dari keluarganya demi dapat membiayai anak dan cucu mereka. Waduh, ini lebih besar kayaknya dari kepala saya semangkanya. Hari ini kebetulan sudah lewat dari musim panen, tapi alhamdulillah masih ada beberapa lah yang bisa kami petik gitu, sisa-sisa dari kemarin. Dan kalau orang sini sebutnya itu semangka amara yang sebesar-besar ini, buahnya nih merah dan katanya sih manis banget. Saat musim panen, Bude Parmi dan suaminya bisa mendapat 2 ton lebih dalam sekali memanen. Sayangnya, kini harga buah semangka tak menentu di pasaran. Hasil panen ala kadarnya ini hanya mendapat nilai jual Rp6.000 per kilonya. Sungguh memilukan. Makasih ya Pak. Iya. Tak hanya semangka, lemon juga tumbuh di wilayah perkampungan adat. Bedanya, tanaman ini dibiarkan dan hanya tumbuh bak tanaman liar. Wah, ini sayang sekali ya Bu. Besar, tapi banyak yang busuk. Jadi ini lemonnya tuh tanamannya nggak dirawat gitu. Padahal sebetulnya kalau dirawat buahnya bisa sebesar-besar ini gitu. Cuma ya sudah, kami mencoba ambil aja sekarang ya Bu, dipetik yang kiranya masih bisa untuk dikonsumsi. Kami membawa pulang lemon yang masih bisa dipetik untuk dijadikan olahan minuman. Sayangnya, buah-buahan yang ada di sini belum dapat dioptimalkan karena tak memiliki nilai ekonomis. Hal ini hanya akan bisa terwujud jika infrastruktur jalan memadai. Ini padahal tanamannya nggak dirawat, tapi harum semerbak lemonnya itu beda gitu, freshnya ya. Gimana kalau dirawat? Ini sebetulnya berpotensi sekali untuk menjadi salah satu penghasilan masyarakat di sini. Potret kehidupan masyarakat adat hingga hari ini masih dihadapkan dengan segudang kendala berbeda-beda. Meski berada dalam kondisi pilu, mereka tetap menggenggam harapan agar suatu hari mimpi-mimpi dapat terwujudkan.
Di tengah potret kehidupan yang serba terbatas, masyarakat Dayak Luangan di Tanjung Soke ini masih sangat kental dengan kepercayaannya mereka. Dan dengan adanya adat seperti ini membuat tetap hadir senyuman di tengah potret, makasih Bu, kehidupan yang serba terbatas. Sembilan tahun Indonesia merdeka. Masyarakat adat di wilayah pelosok Kalimantan Timur hingga hari ini masih berjuang menghadapi kesulitan mereka. Nusantara baru, Indonesia maju. Semoga bukan hanya slogan, tapi bisa diwujudkan demi memenuhi harapan mereka. Pemerintah, jangan lupakan masyarakat adat. Dari desa, pengajuan itu sudah berulang kali sebenarnya melalui musrembang ataupun langsung kita naik ke dinas, baik itu di tingkat kabupaten ataupun di tingkat provinsi. Sebenarnya status lahan di jalan itu ada beberapa item memang. Ada yang tanggung jawab dari Pemda kabupaten ataupun provinsi. Ada sebenarnya yang memang spot-spotnya yang masih masuk ke ranah perusahaan. Paling pertama sangat kami mengharapkan untuk infrastruktur jalan, itu pertama. Kemudian peningkatan di ekonomi, karena alasannya warga masyarakat kenapa sampai berpindah, yaitu mencari yang namanya kehidupan, mencari penambahan ekonomi. Karena ya seperti inilah kondisi di Tanjung Soke.